Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Sofian M dengan NIM F24039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi difusi dan disolusi obat, yang dimana difusi dan disolusi obat adalah dua proses penting dalam farmakokinetika obat, yaitu studi tentang bagaimana obat bergerak dalam tubuh. Baik, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan disolusi dan difusi. Disolusi obat merupakan suatu proses melarutnya senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Sediaan obat yang harus diuji disolusinya adalah bentuk padat atau semi padat, yaitu bentuk tablet, kapsul, dan salep. Sedangkan difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya suatu membran polimer. Dengan adanya proses difusi ini, obat tidak memerlukan energi untuk menembus membran. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi difusi. Faktor yang memengaruhi itu yang pertama gradien konsentrasi, yang kedua luas permukaan membran, yang ketiga ketebalan membran, yang terakhir koefisien partisipasi obat atau lipofilik lebih mudah berdifusi. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi disolusi. Yang pertama itu ukuran partikel, atau semakin kecil semakin cepat larut. Yang kedua, bentuk kristal atau amorf, lebih mudah larut dibandingkan kristalin. Yang ketiga, eksipien dalam formulasi atau disintegran atau surfaktan. Yang terakhir, kondisi fisiologis seperti pH, volume cairan, dan motilitas usus. Baiklah, itu dia materi tentang difusi dan disolusi obat. Selanjutnya saya akan mempresentasikan juga materi tentang mikromeletik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mikromeletik? Menurut Santi Sania dalam modul farmaseutika, mikromeletik yaitu ilmu teknologi farmasi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Kedua, mengapa harus mempelajari mikromeletik? Alasan mempelajari ilmu ini bertujuan untuk mempelajari sifat dari partikel yang mempengaruhi berbagai sifat dan prosesnya. Yang ketiga, metode-metode yang digunakan dalam menentukan ukuran partikel. Metode-metode yang digunakan dalam menentukan ukuran partikel antara lain yaitu yang pertama, pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki ukuran dan kecepatan tertentu telah dikalibrasi. Yang kedua, mikroskopik optik. Penggunaan partikel dengan menggunakan metode mikroskopis biasanya digunakan untuk pengukuran partikel yang berukuran dari 0,2 nanometer sampai 100 nanometer. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Yang ketiga, sedimental. Metode sedimental adalah metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip kecepatan mengendap atau setting pada partikel dan ukurannya. Yang keempat, pengukuran volume partikel. Jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan, kemudian diletakkan melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya ada elektroda. Yang terakhir, keuntungan. Yang pertama itu dapat dituang dan tidak kehilangan sampel. Yang kedua, analisis sifat. Yang ketiga, efektif untuk sampel yang lebih kasar. Yang terakhir, kerugian. Yang pertama itu ukuran partikel didasarkan pada dimensi partikel. Yang kedua, cocok untuk partikel kecil. Yang ketiga, waktu pengukuran lama untuk partikel kecil. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.